Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi banyak sekali yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seorang yang beriman itu tidak diuji. Kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita diuji, lalu kemudian lulus, tidak ada lain kecuali adalah kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sedang diberikan musibah itu, dia akan mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika seorang muslim yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah itu jadikan sebagai bentuk keluh kesah. Ketika seseorang diberikan musibah itu ada tiga kemungkinannya. Satu adalah bisa jadi itu merupakan sebuah teguran. Yang kedua bisa juga itu adalah merupakan sebuah ujian. Dan yang ketiga bisa jadi itu justru adalah azab atau siksaan yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengukurnya? Apakah itu termasuk kategori teguran, ujian, atau azab? Kalau teguran itu adalah musibah diberikan kepada orang yang setengah beriman, ya orang yang rajin sholat tetapi maksiatnya masih ada dan seterusnya. Tapi kalau ujian yang kedua itu adalah diberikan kepada orang-orang yang sesungguhnya keimanannya tinggi, ya, supaya apa? Supaya dia sabar, maka kemudian akan mendapatkan satu kenaikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah berupa azab. Azab itu adalah betul-betul Allah memberikan sebuah siksaan kepada dia ketika berada di dunia. Itu mudah-mudahan setiap musibah yang diberikan kepada kita itu adalah teguran atau adalah merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah-musibah itu. Dan kesabaran itu ada di tiga tempat. Ya, sabar itu ada tiga tempat. Satu, sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah. Nih kita ta'lim, malas banget. Kita sholat berjamaah, malas banget. Apalagi katanya ada timnas lawan Laos, malas banget. Kemudian, ya malas. Tapi ketika kemudian kita datang, luar biasa itu harus bersabar ketika kita sedang melaksanakan kewajiban. Sholat tarawih harus sabar, lama dan seterusnya, sabar. Sedang kita melakukan sebuah perintah Allah, kita harus sabar. Sabar yang kedua adalah ketika kita menghindari kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan. Ada orang yang ngajak kita mabuk, judol dan seterusnya, tapi kita mengatakan tidak, saya tidak berani karena itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak mengikutinya. Maka itu kategori bahwa kita bersabar ketika kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musibah itu sabar itu adalah ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu musibah? Segala sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, biasanya kesedihan-kesedihan lah. Banyak sekali dalam kehidupan yang bentuknya adalah musibah. Dan ketika kita di dalam kesabaran itu mampu untuk melakukan dengan baik, maka kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Satu lagi saya kira yang saya ingin sampaikan,
yaitu ada satu amalan yang bisa menghapus dosa. Yang ke-13, membaca zikir setelah sholat. Nah, ini saya ingin tekankan karena saya melihat bahwa semangat orang untuk berzikir setelah sholat itu sangat rendah gitu. Padahal sesungguhnya ketika kita berdoa ba'da sholat itu adalah salah satu waktu yang mustajabah. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebuah analogi sindiran buat kita. Harusnya setelah sholat kita itu Allahumma antas salam, tapi kebanyakan Allahumma lantas jalan langsung kabur dan seterusnya. Nah, kita itu adalah merupakan sebuah kesempatan, ya, kesempatan dengan istighfar dulu, mohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad SAW yang sudah pasti masuk surga, sudah mendapatkan jaminan diampuni segala macam dosanya, itu satu hari 100 Pak membaca sholawat. Ya, kalau kita kemudian sulitnya sudah pada sholat, itu kan 33 kali 5 kan sudah lumayan. Sisanya nanti bisa sebelum tidur dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu kita baca hamdalah. Lalu kemudian takbir Allahu Akbar, tambah dengan tahlil la ilaha illallah dengan hati. Itu sesungguhnya kita sedang belajar mati. Karena siapa saja orang yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah hadis katakan dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Dan orang yang sedang sakaratul maut, dia tidak akan pernah bisa mengucapkan kecuali yang biasa dia lakukan. Nah, kalau sudah terbiasa kita la ilaha illallah, itu refleks Pak. Karena orang ketika sudah sedang sakaratul maut itu yang bisa melihat malaikat Isra di depan kita itu hanya kita sendiri. Yang lainnya tidak ada, padahal keluarga di situ. Dan kita akan kesulitan untuk berbuat kalimat-kalimat thayyibah apabila malaikat itu mewujudkan atau berwujud makhluk yang menyeramkan sebagai akibat dari perbuatan kita yang banyak dosa. Maka dari itu dengan kita membiasakan diri Abdul Zikri fa'alam anahu la ilaha illallah. Coba dari dalam hati, itu luar biasa, dahsyat dalam. Dan itu kalau terbiasa kita lakukan, insya Allah refleks kita itu juga akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita sedang sakaratul maut. Amin ya rabbal